Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience. Jadi Paranormal Experience ini bermula dari cerita pengalaman pribadi gue di rumah. Ternyata banyak banget yang nonton dan minta lagi. Karena di rumah gue itu tidak selalu ada cerita serem. Dan gue nggak niat ngarang-ngarang juga cerita serem. Maka gue mulai ngundang-ngundang orang nih, siapa yang punya pengalaman serem gitu kan, Paranormal Experience. Sampai akhirnya ada teman gue namanya Mr. Popo di video yang ini nih. Gue inget karena gue pernah ngalamin satu kejadian sama dia, gue ajak cerita di YouTube gue, ternyata rame banget. Dan semenjak saat itu gue sering banget ngundang orang-orang yang punya cerita serem atau paranormal experience. Biasanya tuh dapatnya dari, karena si Mr. Popo ini teman gue ini jadi bikin semacam podcast horor, ada banyak narasumber, jadi gue sering minta tolong ke dia, kalau ada cerita bagus oper ke gue dong gitu misalnya. Jadi suka dapat narasumber dari dia. Kadang-kadang Reza dari tim kreatif gue juga suka nyari kira-kira apa ya nih yang lagi rame ya gitu kan. Terus di kontak, terus ditanyain mau nggak berbagi di YouTube gue. Atau yang paling sering sekarang adalah teman-teman penerbit yang ngerasa bahwa ada thread horor yang menarik, itu ngasih rekomendasi ke gue gitu kan. Karena gue dulunya juga adalah penulis buku, jadi jaringan gue di penerbit juga lumayan banyak. Ya udah cukup sering ya, banyak banget teman-teman yang juga nungguin Paranormal Experience di channel ini. Nah karena Paranormal Experience itu jadi salah satu tema yang menarik orang banyak nonton di YouTube channel gue, jadi banyak yang ngirimin email ke email manajemen gue, yaitu manajemen@radityahdika.com. Dibaca juga sama Reza dan hampir semuanya dia nggak rekomen. Karena kita suka mikir bahwa nih jangan-jangan emang ceritanya nih nggak beneran nih. Atau misalnya kok struktur kalimatnya masih kurang enak ya dibacanya ya. Dan kadang-kadang tuh ada yang email berapa paragraf digabungin jadi satu gitu. Jadi kita pusing juga bacanya. Sampai suatu hari tiba-tiba si Reza bilang, "Bang, ada nih orang ngirim email dan ceritanya menarik." Dan datanglah orang itu hari ini. Fadila Ramadan sudah di sebelah kita. Hah? Fadila doang, Bang. Fadila doang? Fadila Ramadan siapa? Fadila Ramadan. Oh, kameramen gue. Tapi ya Fadil di sini ngirim email ke kita. Iya, benar. Oke, karena gue direkomennya sama Reja ya, jadi gue gak baca emailnya. Oh. Subjeknya apa waktu itu? Waktu itu saya ngirim subjeknya Keranda Genderuwo. Langsung gitu? Langsung. Terus pembukaannya gimana? Pembukaannya waktu itu saya pertama-tama saya ceritain nih dari teman-teman saya dulu nih. Saya kan punya circle tuh kebanyakan yang suka-suka mistis gitu, Bang. Iya. Jadi itu tapi lo bilang di email itu? Gue bilang. Halo, apa? Timnya Radit atau Raditnya langsung atau apa? Halo timnya Raditya Dika. Timnya Raditya Dika. Gue mau ngirimin paranormal experience gue nih. Jadi pengalaman pribadi gue sama teman-teman gue gitu. Oke, berarti yang ngalamin gak cuma kamu doang? Tadinya gue juga mau ngajak teman gue nih, Bang. Cuma dia berhalangan juga. Nggak hadir sekarang. Pertama-tama, ini kisah nyata? Ya, ini kisah nyata. Karena banyak banget orang yang ngirim email tuh kayak kita tuh langsung, ini kayak beneran apa enggak gitu. Tapi ini bener kisah nyata? Ini kisah nyata. Dialami sama lu dan teman-teman? Iya. Ada berapa orang yang ngalamin ini? Ada 4 orang. 4 orang semuanya mengalami? Iya. Oke. Judulnya Keranda Genderuwo itu. Kenapa tertarik buat sharing di sini? Karena menurut gue ya, ini cerita menurut gue bagus ya. Maksudnya pengalaman pribadi gue tuh emang bener-bener serem gitu, Bang. Nah ini gue bilang, iseng nih ngirim ke manajemennya Bang Radit. Udah saya tulis dulu tuh semuanya. Saya kirim, akhirnya dinotis lah. Mungkin kan gue pede cerita gue nih serem gitu loh. Karena emang gue pribadi ngerasain sendiri gitu. Tapi bener lo ponakannya Reza? Orang dalam dong? Enggak ya? Enggak kenal ya? Karena banyak lo yang ngirim lo, tapi dia yang terpilih. Oke, gak apa-apa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya 2012 pas gue baru lulus sekolah. Berarti 10 tahun disimpan ya cerita? Ya, 10 tahun disimpan tuh gak gue ceritain. Belum pernah diceritain di Twitter? Iya, dan gue punya inisiatif, nih lagi konten-konten horor lagi naik nih, gue nulis aja dah. Kebetulan gue juga suka nulis kan, Bang. Jadi gue tulis aja cerita gue itu. Jadi belum pernah ditulis di Twitter tadi? Belum pernah. Gimana ceritanya? Iya, jadi pengalaman gue waktu tahun 2012 itu, gue sama 4 temen gue ini kan, waktu itu sering nongkrong nih, Bang, di tongkrongan gitu, di Jakarta Timur. Jadi 4 temen gue itu, yang sebutnya namanya itu ada Bram, Restu, Ridho, sama Kiki. Nah si Restu ini, dia ini anak indigo, Bang. Dia itu orang yang bisa, yang lihat-lihat yang nggak pernah kita lihat dah ya. Dia juga ngerti kejawen-kejawen gitu. Nah singkat cerita nih ya, gue baru pulang. Tunggu dulu, ini teman apa? Sekolah?
Enggak, temen tongkrongan. Emang temen nongkrong? Iya. Di Jakarta Timur? Nah, Kenalnya di mana? lah, abang-abangan. Oh, kenalnya tuh karena lagi nongkrong? Iya, karena lagi nongkrong. Terus taunya dia Indigo itu kan kenal dulu nih, Iya. nongkrong bareng. Pada momen apa tuh lu tahu bahwa dia Indigo? Jadi waktu itu dia kayak iseng gitu ya. Dia bilang, nih gue mau narik setan nih. Lu mau ngeliat setan gak gitu? Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, Bang. Kalian Itu nggak ada orang obrolan iseng. lain ya? Enggak, Nggak kayak itu cerita apa gitu? Itu dia. Oh, tiba-tiba kayak, Itu gue bisa isengnya dia narik gitu. setan nih gitu? Iya, Wow. tadi gue bisa narik setan nih. Lu mau ngeliat gak nih? Lu mau ngeliat apa? Di kuntilanak, pocong, genderuwo, digituin, Bang. Oh, percaya Waktu lagi nggak pada nongkrong. saat itu? Waktu itu gue masih nggak percaya sih, karena emang gue nggak percaya sama mistis gitu Bang dulu. Nah waktu itu singkat cerita dia bilang dah tuh, anak-anak ya udah coba, gue juga pengen ngeliat kan kata dia. Oh, tantangin nih? Ditantangin sama teman-teman gue tuh yang bertiga. Gue sebenarnya nggak pengen lihat sih, gue juga takut orangnya. Iya. Ya singkat cerita dia itu langsung dah tuh, kayak ngeluarin mantra lah atau apalah gitu, Oh, apa, komat kamit gitu ya? kamit dia tuh. Nah nggak lama tuh, kita kan lagi pada main kartu tuh ya, main poker gitu tuh. Dia iseng dia komat kamit, ditepakin tuh satu-satu Bang, pundaknya. Nggak tahu dibuka mata batin atau gimana, ditepakin. Lu lihat ke arah jendela dah. Kan jadi tuh kayak tempat tongkrongan gue kayak ada jendela tuh, jendela kayak kecil gitulah. Nah itu arahnya ke kayak kali gitu. Jadi tongkrongan gue tuh pinggir kali. Jadi di situ nggak lama nongol tuh Bang. Pocong kayak gitu. Beneran ngeliat? Beneran, itu semuanya ngelihat. Rido, terus Kiki, gua, sama Bram tuh ngelihat semuanya. Kata dia, kita pakan. Coba lu lihat ke belakang dah. Nah pas gua ngeliat, wah gua langsung istighfar di situ Bang. Itu pocong mukanya ya, matanya tuh kayak keluar gitu Bang. Terus mukanya sebelah sini borok. Dia Mata cuma kayak gini, keluar, kayak maksudnya udah menjuntai kayak, gitu? Iya udah menjuntai gini, yang sebelahnya tuh. Tapi yang sebelah kayak masih normal, cuma gede banget. Nah itu dia keluar gitu matanya. Yang Itu nggak sebelah mungkin sini salah borok. lihat dong? Oh itu nggak mungkin salah ngelihat. Karena kok bisa pas ngeliat. banget gitu ya? Karena semuanya ngelihat tuh. Nggak mungkin juga, ini sorry nih gue kalau agak skeptis nih ya. Tapi nggak mungkin juga dia naro orang di sana ya? Nggak mungkin sih. Karena matanya keluar. Karena matanya keluar udah gitu. Nggak mungkin ada temannya dia niat tuh keluar mata dulu deh. Masa dia ngeprank kan, dulu kan belum ada zaman prank-prankan gitu kan. Dan semua melihat hal yang sama? Semua ngelihat. Itu diceritain tuh, ini ya gue ngeliat matanya gak keluar apa sih? Iya sama-sama semua. Jadi bukan gua doang yang ngeliat, kalau misalkan gua yang ngeliat kan mungkin gua halu nih kan. Nah itu semuanya ngeliat sama semua. Udah gitu teman gua ada yang lari tuh Bang, 2 orang lari. Nah gue diem di situ, gue cuma diem ngeliatin doang. Gue juga sempat kaget juga di situ, karena itu benar-benar wujud. Itu 2 menit lah dia di situ katanya. Tuh kata dia, itu namanya pocong kalau katanya. Itu pocong katanya. Oh itu pocong? Dia cuma bilang gitu, itu pocong tuh. Lu kalau mau ngeliat pocong tuh bentuknya kayak gitu kata dia. Habis itu nggak lama. Nggak lompat nggak apa tuh pocong? Nggak, cuma gini-gini dong Bang. Apa tuh? Kayak palanya geleng-geleng gini. Oh, oke. Kayak geleng-geleng gitu. Kayak lagi nonton Cocomelon gitu ya? Oke deh, geleng-geleng gini. Ya udah. Habis itu kan dihilangin tuh sama dia tuh. Pocongnya hilang. Terus temen gue nih yang namanya si Bram ini bilang, ini di rumah gue sepi nih, lu mau pada nginep gak? Temenin gue, dia bilang gitu kan. Karena si Bram takut setelah ngeliat pocong? Nah itu dia. Besokannya dia bilang gitu, dia minta temenin karena rumahnya kosong nih. Orang tuanya lagi pada pergi pulang kampung katanya. Ya akhirnya gue berempat nih sama teman gue, ya udah deh sekalian liburan kan. Liburan ke rumah temen? Iya, maksudnya lagi libur kerja kan. Ya udah liburan. Ya kita liburan yuk. Kemana? Ke rumah Bram. Ya udah pesan di Traveloka yuk. Terus? Ya liburan kan berempat tuh. Ya udah akhirnya kita jalan dah tuh, sepakat dah tuh. Ya udah kita nginep sekalian temenin dia, kasihan gitu. Takut kali dia kan. Ya udah gue berangkat sama Kiki nih, gue berdua. Si Restu sama Rido boncengan. Gue berangkat ke daerah Bekasi Bang. Nah rumahnya itu masih kayak BTN belum jadi gitu. Oke. Dulu kayak masih jalannya masih geradagan, terus rumahnya juga masih pada belum jadi gitu. Masih setengah jadi lah. Nah terus depannya juga itu kayak ada pohon mangga atau pohon apa gitu gede banget di depan rumahnya itu. Rumahnya dia itu paling pojok. Nah pas gue datang tuh udah mau maghrib, habis ajan maghrib. Gue datang ke rumahnya, si Bram itu lagi ngerokok di depan kan, nungguin di depan. Terus dia bilang kayak gini, lu lama banget datangnya, udah maghrib ini, kan gue suruh dari siang. Dia bilang gitu. Ya udah kan, habis itu kan gue ngeliat si Restu ini nih, mukanya udah aneh nih Bang. Di rumah Bram? Iya, pas dia baru nyampe nih, mukanya udah aneh.
udah telangak selingkuh kemana aja gitu. Terus dia bilang, wah ini tempat nggak beres nih. Rumahnya Bram? Wah ini tempat nggak beres nih kata dia. Disuruh bayar nggak kalau nginep di rumah Bram? Nggak bayar sih. Berarti udah nggak bayar, reviewnya jelek lagi? Reviewnya jelek lagi, bilangnya nggak bagus lagi, bintang 1 itu. Kurang ajar juga nih temen lu ya? Iya, baru datang udah langsung bilang kayak gitu. Tapi kalian tuh belum pernah sama sekali nginep di rumah Bram? Belum pernah. Oh. Itu dia kan rumah baru ceritanya. Emang pertama kali main? Pertama kali main di situ. Oke, terus si Restu datang, nggak beres nih tempat gitu? Iya, dia langsung bilang nggak beres nih tempat gitu, katanya. Iya. Hebat juga dia. Terus? Dia langsung bilang nggak beres nih tempat nih katanya. Gue yang udah feeling gak enak sih kalau dia udah ngomong kayak gitu. Gue kan udah ngerti nih ya kalau dia tuh bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat orang. Iya, apalagi kan dia manggil pocong tuh. Ini pasti udah nggak mungkin satu nih yang dilihat sama dia. Kalau dia bilang nggak beres ini pasti banyak. Sorry, tadinya kan lo bilang lo mau datang ke sini bawa temen. Iya. Itu si Restu? Si Bram. Oh, untuk. Kalau Restu lagi di Kalimantan. Jangan pernah bawa ke sini. Ntar dia manggil pocong. Tadinya niatnya gak kayak gitu bang. Oke, terus. Dia. Ya udah abis itu kan gue suruh pada masuk tuh. Tapi si Kiki sama si Rido ini dia bilang gue mau kunci motor dulu ya, stang motor dulu. Nah dia berdua belakangan tuh masuknya. Gue sama si Restu yang duluan sama Bram masuk ke dalam. Nah habis itu kan si Bram ke kamar mandi, terus nyiapin ini juga ke dapur, nyiapin makan, nyiapin. Layoutnya gimana nih tempat? Dia tinggal di mana? Sebuah komplek kah? Kayak BTN gitu sih bang. BTN tuh kayak gimana sih? Jadi kayak rumahan iya kayak BTN. Yang apa yang sama semua gitu ya? Biasanya? Iya. Oke, sama semua gitu. Sama semua tuh. Satu lantai? Satu lantai. Terus ada pagar tuh biasanya ya? Ada pagar. Pagar yang bolong-bolong tuh? Iya, ada yang pagar. apa yang jarang-jarang gitu? Parkir motor di situ. Parkir motor di depan. Ada halaman sedikit masuk ke dalam. Benar. Langsung ruang tamu. Langsung ruang tamu. Sebelahnya kamar mandi. Terus agak ke dalam lagi dapur. Dapur. Benar. Dari dapur ke ruang tengah itu dipartisi nggak? Apa ditutupin kain? Ada partisinya. Oh iya, biasanya kayak gitu ya. Di area ruang tamu itu baru kamar tidur tuh. Kalau nggak salah tuh langsung kanan kamar tidur. Oke, berarti satu kotak gitu ya? Satu kotak itu doang. Oke, jadi posisinya itu kalian semua di ruang tamu? Gue di ruang tamu. Berapa orang? Nah itu gue sama Restu doang tuh berdua. Karena baru dua kan? Iya, si Kiki sama Rido masih belakangan. Dia bilang kan. Oke, terus si Bram bilang, gua mau ke dapur dulu. Mau nyiapin makanan. Iya, makanan. Sama masak air. Oke, posisinya lu sama Restu di ruang tengah, Bram di dapur. Iya. Oke, lalu apa yang terjadi? Nah, nggak lama si Kiki sama Rido ini masuk lah tuh. Set. Nah, kebetulan tuh TV lagi nyetel kayak apa nih, kayak horor-horor gitu lah, kayak uka-uka lah ya dulunya. Apa? Uka-uka. Uka-uka tuh? Ini yang kayak apa sih namanya? Apa yang uji nyali gitu. Jadi kayak nyari uji nyali, uka-uka ya. Yang hostnya botak itu ya? Iya, yang hostnya botak kalau itu. Panca itu? Iya, Panca, ya bener. Apa beda tuh? Iya bener. Oh, ini lain? Pokoknya yang uka-uka gitu. Oh iya, oke. Terus. Nah, itu kan kebetulan itu. Nah, temen gue si Kiki agak takut nih. Dia agak takut, dia ngambil remote. Dipindahin lah. Kalau kata Restu, udah biarin aja nggak apa itu aja. Seru kata dia kan. Nah, nggak lama nih ya. Gue denger tuh ada gelas jatuh bang di dapur. Yang si Bram itu kan, gelas jatuh, plang ya. Pas gelas jatuh itu, kita langsung pada kaget tuh berempat tuh. Itu kenapa tuh si Bram? Kita langsung masuk. Gelas jatuh kaget? Kagetnya gimana? Langsung kayak jengkat gitu gimana tuh? Jengkat. Wah, ada gelas tuh jatuh. Oh, gitu ya? Oh, iya. Ada gelas tuh jatuh. Prang? Iya. Wah, gelas jatuh tuh. Ya udah. Gue kaget. Kenapa sih kan gak apa-apa dong? Iya. Gelas jatuh ya, gue masuk dah tuh. Gue juga kaget di situ tuh kan. Ya udah si Restu bangun dah tuh. Restu, Rido, Kiki sama gue. Yaudah coba kita lihat ke belakang deh. Itu si Bram kenapa? Udah gue masuk dah tuh ke dapur. Gue ngeliat ada ular bang. Lagi lewat di depannya si Bram tuh. Ada ular? Ular segede paha gue kali ya. Gede pokoknya dah. Lagi lewat jalan. Ular hijau kah atau kayak agak coklat kayak sanca gitu? Kayak ular sanca gitu pokoknya. Gede segede betis gue lah. Panjang? Banget. Oke. Nah itu dia jalan tuh di depan sini, si Bram. Maksudnya di depan Bram tuh di bawah kaki gitu? Di bawah kaki nih. Jalan? Jalan pelan gitu ya. Si Restu bilang, wah kita udah disambut nih. Kalau kata Restu. Jadi yang ngelihat itu lu sama Restu? Semuanya. Oh semuanya? Semuanya ngeliat itu ular jalan pelan-pelan di depannya si Bram. Oke. Bram sendiri baru tahu ada ular itu? Baru tahu, makanya dia mungkin pas mau balik mungkin
Kaget lihat Kaget, ular. pecah, Oke. iya. Jadi dia kagetnya itu gelasnya pecah gara-gara ngeliat ular. Iya. Oke, terus? Terus si Restu bilang kayak gitu, wah kita udah disambut nih, kalau kata dia. Terus teman gue bilang lah, tuh jangan main-main tuh di sini tuh. Ini kan bukan daerah kita kalau kata dia kan. Ya itu kita lihat aja tuh. Ini ular nggak ada yang ngundang kata dia. Dia datang sendiri, kalau kata dia kan. Nah itu jalan tuh pelan-pelan ya, ngelewatin si Bram gitu kan. Cuma si Bram gak gerak sama sekali tuh, mukanya dia udah pucat banget bang. Dia lewatin situ, terus lewat pinggir pintu gitu kan, di sampingnya ada kayak pintu keluar gitu ya, pintu samping. Nah itu dia lewat situ tuh, dia pintunya agak kebuka dikit. Nah itu ular lewat situ pelan-pelan. Dia lewatin Bram. Terus kata si Restu ini dia bilang, udah biarin dulu, biar ular keluar dulu kata dia. Lu jangan bergerak Bram kata dia kan. Jangan bergerak. Terus dia nggak bergerak tuh selama 2 menit lah ya. Nah ular itu lewat. Habis itu si Restu baru bilang, tolong ambilin gua air sama garam kata dia. Terus diambilin dah tuh sama si Bram air sama garamnya. Terus itu dilemparin ke arah pintu yang luar itu dia bilang. Dilemparin lah tuh. Terus itu dia bilang, kita jangan ini ya, jangan begadang dulu kalau kata dia. Kita jangan begadang dulu nih. Kita udah disambut kayak gini nih. Itu ular katanya bukan ular beneran kalau kata dia. Itu ular jadi-jadian. Ularnya itu tempatnya yang tadi di depan itu, yang ada pohon mangga gede. Dia bilang gitu. Dimakan? Nggak dimakan. Kenapa? Udah bikin air sama garam? Nggak disemburin dong bang. Oh, gue pikir kayak, oh ini enak nih kalau pakai garam. Nggak. Disembur. Bercanda ya. Oke, bentar nih. Jadi ada 4 orang secara bersamaan ngeliat ular. Oke, gue coba melogikakan nih ya. Gimana ceritanya kalau itu bukan ular jadi-jadian nih? Maksudnya di sana ada taman kah atau apa gitu? Nggak ada. Feeling gue kan Restu nih orang bisa nih bang. Maksudnya orang ngerti yang mistis-mistis gitu kan. Dia bilang ya, ini bukan ular beneran maksudnya. Ini ular dari mana coba datangnya kata dia. Iya. Kata dia begitu. Tapi langsung hilang? Langsung hilang. Pas dibuka pintu udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Untuk apa ya berarti ada ular itu ya? Iya, dia bilang kan kalau kata dia tuh udah disambut. Nah ini gue juga masih belum tahu nih maksudnya disambut itu apa tuh. Karena tuh rumah baru ya? Dia tuh baru ditempatin tuh, dia baru beli juga orang tuanya kalau nggak salah. Oke, terus? Nah habis itu kan udahlah tuh, akhirnya nggak jadi bikin makanan dah tuh. Jadi ngambil pada minum sendiri-sendiri. Ya udah akhirnya pada minum sendiri-sendiri. Kita balik dah tuh ke ruang tamu lagi. Kita main karambol dah tuh. Itu udah jam 9 kalau nggak salah, kita pada main karambol tuh. Iseng kan. Main karambol, nah si Kiki ini udah tidur duluan nih. Kalau kata Restu udah biarin si Kiki tidur duluan. Dia kan si Kiki bilang katanya badannya nggak enak nih. Pada sakit semua. Kepalanya juga udah senat-senut kata dia kan. Ya udah akhirnya kita berempat nih yang main karambol. Nah si Rido ini ya, gue ngeliat pas dia lagi main itu udah kayaknya pikirannya udah kosong bang. Matanya udah kayak nggak ada apa-apa gitu lah, kayak nggak ngeliat apa-apa gitu. Cuma main-main doang gitu. Nah dari situ bilang, udah jangan diliatin si Rido katanya. Biarin aja dia kayak gitu kata dia kan. Nah mungkin si Restu ini udah punya feeling nih, ini Rido juga kena nih. Lagi kena nih, mungkin. Udah habis itu udah kira-kira udah sejaman lah kan, kalau kata dia kan jangan pada begadang nih. Udah akhirnya diudahin dah tuh. Diudahin main karambola karena si Rido juga udah kayak orang aneh tuh bang. Jadi dia main udah kayak main asal-asalan aja gitu. Jadi itu diudahin dah tuh sama si Restu. Nah gue sama Bram ke kamar mandi nih, gue minta anterin. Gue takut ada ular lagi kan. Ya udah gue minta anterin sama Bram ke kamar mandi. Nah pas nyampe kamar mandi nih ya, baru gue nyampe pintu kamar mandi nih, gue kayak ngedenger kayak suara geraman gitu bang. Kayak suara-suara itu jelas banget bang di kuping gue. Itu suara jelas banget di kuping gue, dari kecil nih sampai suara gede banget. Suara dari pelan ke gede. Nah itu suara yang marah ya? Iya. Jadi gue lama-lama gede gitu. Di kamar mandi? Iya, pas banget pengen gue masuk kamar mandi itu gue belum masuk tuh. Oh belum masuk? Belum masuk, baru pengen nyampe pintu kamar mandi. Bukan karena orang ngeden di dalam gitu? Nggak ada sih, pas gue ngeliat, oh nggak ada orang. Oke. Bukan Siapa tahu kan, emang susah keluar aja gitu kan. Bisa jadi sih. Orang stres juga tuh kalau sembelit kan. Gitu kan, ngeden sampai Saking nyampur marah ya. biasanya. Terus? Ya terus kan pas habis itu gue nggak dengar suara apa-apa tuh bang, selain ngedengar suara geraman itu doang. Dari suara itu. Nah si Bram itu manggil-manggil gue, jadi gue ngeliat mulutnya cuma cuap-cuap dong gitu. Gue nggak dengar suara dia tapi
Gue cuma nggak dengar suara geraman itu doang tuh. Bram kan di ruang tamu kan? Enggak, gue minta anterin kan waktu itu. Oke. Gue minta anterin ke toilet karena gue takut ada ular kan. Nah pas gue itu kan si Bram manggil gue tuh, cuma gue nggak denger. Gue ngeliat suaranya dia doang, mulutnya dia kan mangap-mangap gitu kan. Gue nggak denger apa sama sekali tuh. Gue cuma nggak dengar suara geraman doang tuh. Yang gue denger, itu makin kenceng bang. Itu kuping gue bener-bener sakit tuh. Kuping gue sakit tuh, terus Bram mendepak-depak gue kan. Gue tetap nggak dengar tuh. Gue bilang, lu kenapa kali kayak gitu kan. Kalau dari mulutnya kan, tetap gue nggak dengar tuh sama sekali tuh. Itu ada 2 menitan lah tuh kayak gitu. Sampai si Restu datang. Nah pas si Restu ini datang, dia nepak ini gue nih. Baru suara itu hilang, ngedengung doang. Nih, langsung kayak orang budak gue bang. Nah di situ sampai 1 menit lah ya kayak gitu, kuping gue ngedengung. Dia bilang lawan aja suaranya kan. Kalau kata Restu, jangan diikutin suaranya. Lawan Tapi kalau Restu ngomong kedengeran? Ini tuh pas itu kedengeran, cuma masih samar-samar kan karena udah ngedengung gitu kan. Nggak lama tuh udah normal lagi nih kuping gue nih. Gue bilang, bang itu yang tadi apaan bang? Oh kata dia, udah katanya jangan didengerin suaranya kata dia. Gue kira tuh tadinya macan kan. Soalnya ular aja tadi lewat kan, gue mikir tadinya macan nih aja. Oh logikanya gitu ya? Iya nih. Ini ada ular nih? Iya nih. Pasti ada macan nih? Iya nih, ada macan nih. Semacam ini ya, kebun binatang ya? Gue mikir tadi aja ular segede gitu lewat nih. Gue mikir Iya, terus macan kan tadinya. Ya udah kata dia, udah lawan aja suaranya. Iya gue tanya, terus gue tanya lagi nih bang, emang tadi apaan? Udah nggak usah dipikirin katanya. Ya udah gue balik lah tuh, akhirnya gue nggak jadi ke kamar mandi tuh. Gue balik lagi, udah nggak jadi kamar mandi, nggak jadi gue. Ya udah gue jadi balik lagi tuh ke ruang tamu. Di situ gue ngeliat si Rido tidur tuh, udah tidur sama Kiki. Kalau Kiki kan tidur duluan. Nah pas gue balik dari kamar mandi itu, Udah tidur? udah tidur. Dia jam berapa kira-kira? Ingat? Baru jam 11 kalau nggak salah. Oke, terus? Baru jam 11. Nah habis dia tidur tuh dia bilang, wah ini bocah udah tidur nih kata dia. Kalau kata Restu udah biarin aja, biarin dulu katanya. Ya udahlah, akhirnya gue juga niatnya pengen tidur tuh, udah jam 11 kan, kata si Restu udah tidur aja kita, nggak usah pada begadang. Ya udah gue mau tidur nih, baru gue rebahan nih bang, badan gue udah kayak ketindihan gitu. Kayak ada yang nindihin gue di dada gue. Gak bisa ngomong tuh biasanya tuh? Sama sekali nggak bisa ngomong, cuma mangap-mangap doang gitu kan. Itu gue baru merem 1 menit lah, nggak ada 5 menit gue baru merem, baru rebahan tuh. Kayak langsung kayak ada nindihin gue gitu kan. Terus itu gue mau minta tolong juga susah banget mau ngomong, cuma mata gue doang melek. Tapi si Bram ngeliat gue tuh, kan Bram di samping gue. Si Bram ngeliat gue juga, mulut gue cengap-cengap doang. Terus gue ditepak lagi tuh. Si Bram minta tolong sama Restu, nih si Fadil kenapa lagi nih? Udah diinjak kayak maksudnya kayak udah ada gue udah bener-bener sesak banget, kayak nafas aja juga nggak bisa sih bang. Habis itu si Bram minta tolong sama Restu. Restu ditenet lah tuh dada gue tuh sama si Restu kan. Dipegang dada gue, kayak ditepak-tepak gitu. Sambil komat kamit dia kan, nggak tahu dia tuh baca apaan tuh. Dia bilang, udah katanya, nggak apa-apa ini nggak apa-apa kata dia kan. Itu gue dengar tuh suara dia, cuma gue nggak bisa ngomong karena masih sesak kan dada gue. Ya udah kata dia, nggak apa-apa ini nggak apa-apa kata dia, tunggu aja dulu. Terus nggak lama dia minta air lagi tuh sama si Bram, diambilin air, disembur dah tuh gue. Pas disembur gue muka gue langsung sadar, langsung duduk gitu dari tidur, langsung bangun gitu gue. Dan dari situ gue bingung, bang ini kenapa lagi ya bang? Gue maksudnya sampai kayak gini gitu, terornya maksudnya. Biasanya nggak sampai kayak gini, cuma nongol ya nongol aja gitu, nggak nyampe kayak ke fisik gitu kan. Soalnya tadi udah kuping gue udah kayak orang budak, terus dada gue juga udah sesek kan. Ya udah ntar lu juga tahu kalau kata dia kan, ntar lu juga tahu. Ini gue juga masih nyari-nyari nih sebabnya apa kalau kata dia kan. Terus ini gue tidur lagi nggak apa-apa bang, lu berdua jangan tidur kata dia, lu temenin gue ada sebentar kata. Terus dia sila tuh. Si Restu nih? Si Restu sila. Pas dia sila dia bilang, ntar lu 15 menit kagetin gue ya. Kalau misalkan 15 menit lu gak ngagetin gue, jangan harap lu bisa ketemu gue kalau kata dia. Wih, diancamnya gitu ya? Iya, lu pokoknya 15 menit lu kagetin gue, lu pakai apa aja kagetin gue pokoknya. Gue juga nggak tahu tuh dia mau ngapain. Nah habis itu dia bilang, ya udah lu siap-siap ya katanya. Dia sila ada tuh,
gue jagain dia, lu jangan kemana-mana, lu di sini aja berdua, ntar 15 menit lu pakai apa aja dah pokoknya dah, lu bangunin gue. Dan dia sila dah tuh. Set, pas dia sila itu baru berapa detik lah kedengeran suara gedor-gedor bang di depan pintu rumahnya Bram tuh. Brok 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 brok. Itu kencang banget suaranya. Itu kan posisinya udah dikunci sih. Itu suara kencang banget. Kayak besi diadu gitu ke pintu. Brak brak kencang banget itu. Nah gue bilang, dah ini kenapa lagi Bram? Gue bilang, itu coba si Restu, orang Restu aja baru kayak gitu kan kalau kata Bram. Baru aja berapa detik katanya. Itu terus di depan rumah ada yang ngetok-ngetok, gue bilang kan. Kata Bram, udah biarin aja. Gue juga takut mau buka kalau kata dia kan. Kan jendelanya agak, ada hordingnya agak sedikit kebuka tuh bang. Nah gue ngeliat di situ kayak ada bayangan gede tuh bang. Kayak gede banget, kayak hitam gitu. Nah itu kayak lagi gedor-gedor pintu emang. Cuma masih nggak jelas lah karena celahnya sedikit kan. Nah itu dia gedor aja. Gue bilang, Bram coba bangunin si ini nih, si Kiki sama Rido, kata dia kan. Biar maksudnya takutnya nggak sendirian gitu, biar sama-sama takut gitu. Ya udah akhirnya si Bram bangunin deh tuh Kiki sama Rido. Coba bangunin, nggak bangun-bangun bang, itu anak gua. Dibangunin pakai apa aja sampai ditonjok-tonjokin kagak bangun-bangun juga. Nggak perlu ditonjok juga Iya. sih, tapi ya, usaha yang mungkin usaha yang bagus sih. Tapi Karena menurut gua kesel sih nggak juga perlu kan. ditonjok sih. Karena kesel juga kan ya, ini orang tidur apa mati gitu kan, nggak bangun-bangun gitu. Ditonjok. Tonjok Emang lu- tonjokin. Kalaupun dia bangun dia kaget sih. Ini kenapa mata gua biru ya? Coba lu tonjok-tonjokin dah. Habis diapain aja nggak bangun-bangun kan. Oke. Itu lama banget itu juga lumayan lama tuh ngebangunin dua orang itu tuh. Belum dibangunin udah ditarik begini nih bang. Posisinya balik lagi dia. Balik ke posisi semula. Ditarik balik lagi ke posisi semula. Nah gue juga bingung. Lah ini bocah kedua kenapa nih? Bram, gue bilang. Wah gue gak ngerti nih kesurupan kali ini gue kata dia kan. Oh, gue juga gak ngerti nih gue bilang. Mana Restu lagi kayak gitu kan gue bilang. Terus tuh nih mas sepanjang Masih. lo nonjokin temen-temen lo Kagak masih semedi juga tuh. Masih semedi dia. Gue juga gak tahu tuh dia kenapa tuh ya. Terus dan selama ini berlangsung masih ada Masih suara itu di depan pintu Oke, sama chaos juga ya? Iya, masih itu. Makanya udah bangunin tuh. Kagak bangun-bangun juga. Nggak lama suara geraman itu lagi bang datang bang. Cuma bukan gua doang yang dengar. Gua tanyain, Bram, lu dengar suara gak? Gua gitu kan. Gua kata Bram, iya, gua denger nih. Dalam hati gua mah, rasain lu dengerin juga kan lu. Akhirnya gua nggak sendirian gitu takutnya. Kalau tadi kan gua sendiri tuh denger di kamar mandi. Nah gua tanyain dia denger juga katanya. Iya nih suara kencang banget ini suara apanya? Gue juga nggak tahu, gue bilang. Yaudah tuh bangunin lagi dah. Dua anak itu tuh bangunin lah tuh, tetap nggak bangun-bangun. Sampai mau disiram kan, gue bilang udah jangan disiram udah, jangan disiram. Kenapa nggak disiram dulu sebelum ditonjokin sih? Kayaknya Jangan disiram. secara eskalasi mendingan Emang siram dulu. siram dulu. Terus. Kalau kata dia jangan disiram Udah bonyok basah lagi. Untuk anak orang nggak mati sih itu. Terus. Jadi dibangunin tetap aja tuh. Tapi disiram nggak jadi? Hah? Nggak. Enggak jadi disiram. Kalau katanya jangan disiram udah biarin coba dah. Itu gedor-gedor makin kencang tuh bang. Nah suara itu juga makin geram itu masih Chaos juga ya? Kencang banget gue bilang. Udah saking gak kuatnya gue nih ya, gue bilang udahlah bangunin aja tuh si Restu tuh. Bangunin si Restu, gue bilang coba lihat jam deh. Gue ngeliat ke arah jam dinding kan ada jam dinding tuh di ininya. Gue ngeliat jamnya, detiknya, ininya masih sama bang. Padahal gue udah bangunin si teman gue kan udah ya 10 menit. Jadi seolah waktu tidak berjalan. Nggak jalan sama sekali. Gue kira tadi gue cuma halusinasi nih ya. Ini kok jam nggak jalan-jalan ya? Gue tanya Bram nih. Bram coba lihat jam lu dah katanya. Terus dia ngeliat ke jam dia juga. Detiknya, jamnya masih sama. Nggak berubah-ubah, masih di situ-situ aja. Gue bilang, wah Bram ini gimana nih Bram? Itu jam nggak berubah-berubah, gimana kita tahu nih 15 menit gue bilang. Itu jam sama sekali nggak jalan sama sekali. Di situ gue bingung tuh, mana suara makin kencang kan, itu pintu dikit lagi mau kebuka tuh bang. Udah ya dikit lagi dah tuh, padahal udah dikunci. Udah brek. Udah gitu kan gue bilang, udahlah paksain aja dah, bangunin aja dah tuh si Restu gue bilang. Gue udah nggak kuat ini gue bilang. Kenapa nggak pintunya dibuka? Karena ada yang gedor-gedor di depan. Takut. Oke. Takutnya bukan orang kan ya, tahu kita berdua nih bukain pintunya. Takutnya bukan orang, kita pingsan, ini si Restu masih belum 15 menit. Iya, dia bilang kan 15 menit. Gue juga
Kalau kata dia kan kalau nggak 15 menit ini jangan Nggak, ketemu iya, gua gitu. Gue Terus? juga ngeri takutnya gue pingsan kan, udah tahu. Iya. Ya udahlah, gue bilang, udahlah bangunin aja si Restu. Gitu. Akhirnya dipaksain dah tuh, dibangunin dah tuh. Maksudnya lagi semedi gitu, ditepak nih. Tetap nggak bangun bang. Tepak nggak bangun. Gue goyak-goyakin badannya gue gituin. Goyak-goyakin tetap nggak bisa. Maksudnya dia masih merem gitu, masih sila di tempatnya, nggak berubah-berubah gitu. Nah nggak lama itu pintu mau kebuka tuh, yang lagi gedor-gedor gitu, drop ya, udah mau kebuka. Nah si ini ditampar dah tuh, si Restu sama si Bram, baru bangun bang. Pas bangun, pas ditampar dia bangun, itu pintu kebuka. Dan isinya? Pas kebuka nih ya, gua ngeliat itu dia jalan pelan, set. Gua ngeliat ada kayak gondorwo, itu matanya merah. Bulu semua nih badannya udah bulu hitam buat. Nah ini taringnya sampai segini bang, taringnya sampai sedada gitu. Nah itu 2, yang satu di depan, yang satu di belakang, dia gotong keranda gitu bang. Genderuwo gotong keranda. Gotong keranda. Nah itu ternyata yang digedor-gedor itu ya ujung keranda. kerandanya kayaknya brak. Genderuwo masuk ke rumahnya Bram. Iya. 2 genderuwo bawa keranda. Bawa keranda. Siapa di dalam keranda? Nah ini ada ceritanya nih bang, belum selesai nih bang. Iya. Jadi pas digedor-gedor itu kan dia kan masuk dia tuh, udah kebuka kan, set pas barengan sama si Restu sadar tuh. Nah itu gondorwo bawa keranda tuh. Set pas gua ngeliat nih ya, itu kan keranda dijatuhin sama dia. Dia jatoin? Berarti ngeliat 3 orang nih ya? Iya. Lu Bram Restu kan? Bram sama Restu. Yang lain kan masih tidur? Karena iya itu. Nah jadi pas digedor, dijatoin tuh kerandanya. Gua ngeliat isinya teman gua bang, Rido sama Kiki, di dalam lagi numpuk begini, di dalam keranda itu. Padahal dia lagi tidur? Padahal dia lagi tidur. Nah isinya Rido sama Kiki tuh di dalamnya. Pada numpuk? Numpuk berdua, dijatuhin kan sama dia. Kepalanya masing-masing ke atas atau satu ke atas satu ke bawah tuh agak awkward sih, agak canggung. Enggak juga sih, kalau itu ya canggung gini, juga sih. Atas maksudnya dua-duanya. iya, dua-duanya atas dua-duanya. Kalau gini kan kayak canggung juga gitu. Bahaya juga. Iya dong Dil, canggung dong Dil. Iya bener dah. Bener gak? Bener. Canggung lah. Satu kan di bawah nganter ini, satu lagi jadi kan gitu. Nah, itu bahaya itu. Iya. Kalau dagunya di jidat masih nggak apa-apa kan, soalnya gini kan. Gitu kan. Tapi kalau hidung ketemu hidung agak canggung aja gitu loh. Ya maksudnya sekenal-kenal lo sama teman lo, untuk dalam posisi kayak gitu kan aneh kan? Banget sih. Iya kan? Aneh banget sih, cowok sama cowok. Lebih ke canggung aja sih. Oke, terus? Ya, habis itu kan dilemparin dah tuh keranda itu bang. Dijatuhin sama dia. Gue kaget dong di situ nyet ada temen gue 2 di dalam keranda itu. Si Rido sama Kiki. Udah gitu si Gondorwo-nya ini ngegerem mulu lagi. Itu 2 orang, 2 orang jadi 2 Gondorwo ngegerem kayak gitu mulu. Gue pingsan di situ tuh bang. Oh, lo pingsan? Pingsan. Jadi abis genderuwonya itu jatuhin Karena keranda, lo ngeliat ada temen lo pingsan, black out tuh? Gue kaget bukan karena genderuwo, nyet temen gue nya bang. Iya. Di dalam keranda 2 orang tuh. Terus? Gue pingsan tuh, nggak tahu tuh si Bram pingsan apa enggak. Gue pingsan, kayak gue bangun jam 8 apa jam 9 gitu. Keesokan harinya? Iya, keesokan harinya gue bangun dah tuh. Jam 8, jam 9 gue bangun. Terus gue ngeliat, gue langsung inget teman gue tuh pas gue bangun. Si Rido sama Kiki, gue kira tuh dia udah mati kan. Karena di dalam keranda kan. Gue kira gue mimpi kali ya, apa gimana. Gue bangun, gue langsung nyariin dia berdua tuh. Gak taunya dia berdua lagi di ruang tengah tuh. Lagi diceramain sama si Restu. Kenapa? Nah karena dia berdua ini nih bang. Jadi gara-gara dia berdua, itu ada ular, ada genderuwo. Ya karena dia berdua itu. Ngapain mereka? Karena dia kan, tadi kan dia berdua itu gak mau masuk duluan tuh ya. Sebelumnya kan dia bilang, gue mau ngunci stang motor dulu nih. Kata dia kan, oh ya udah kan. Ternyata tuh di berdua, dia kencing bang. Di pohon yang gede itu. Ngapain itu dia depan kencing. rumah temen ya? Iya, emang itu bocah. Dia udah pertama kali baru main ke rumah teman. Diundang buat nginep. Gak usah bayar. Hal pertama yang dia lakuin adalah ngencingin pohon rumah temennya. Itu. Jangan pernah ajak mereka temenan lagi. Itu dia. Sebabnya dia itu. Gue gak kebayang, gue ngundang temen gue, bro yuk main ke rumah temen gue. Oh ya udah oke. Ya udah gue tunggu di dalam ya, gue nyiapin makanan. Iya. Nggak masuk kan? Udah masuk gitu. Masuk. Lama banget habis ngapain? Ya habis kencingin taman lu. Ya kan. Jangankan genderuwonya.
Guanya aja kesel Pak, gue. logikanya kan Itu di gue dalam yang angkat ada tuh kamar kerandanya mandi tuh. kan ya. Iya. Kalau Dia- gue jadi Bram biar gue yang angkat kerandanya. Makanya dia bilang, ini gara-gara dia berdua nih kata dia. Enggak, pembelaan dia apa? Apa pembelaan dua anak itu? Berdua loh ya. Berdua. Gak cuma sendiri loh. Ini berdua. Iya, berdua. Kan pasti ada diskusinya dulu kan? Iya. Kayak, gue gak tahu udah tuh dia tuh enaknya gimana. ngapain nih habis ngunci stang? Gue mau kencing dah. Gimana kalau kita kencing? Kencing aja ya. Sama kayak pikiran gue bro. Udah kita kencing bareng deh. Barengan atau Enggak, mungkin dia sendiri-sendiri? gantian kayaknya sih. Gantian. Iya mungkin kebelet banget atau gimana gue juga nggak ngerti dah tuh. Pokoknya dia Padahal kencing tinggal gitu. jalan dikit itu ada WC. Iya. Dia bilang kan, Ada-ada aja temen lu. nah itu emang Tapi dia biasa ngencingin taman orang. biasa aja. Kayak orang nggak punya salah. Enggak, maksudnya dia biasa melakukan itu. Hah? Kayaknya sih biasa. Dia kencing di pinggir jalan lagi kebelet bawa motor. Ah udah kebelet gue. Itu emang orangnya biasa kayak gitu sih bang dia bang. Oh gitu ya? Iya. Wah, lu sangat pintar memilih teman ya. Ini gue lagi kebelet nih. Biasa gue lagi bawa motor. Udah gue berhenti dulu pinggir jalan. Tapi pohonnya tuh di depan rumah Bram. Pas banget. Ini kan posisinya dia kan paling ujung dah. Depannya ini ada pohon gede gitu. Pohon mangga atau Oh, pohon apa? bukan di dalam pagar. Bukan. Oh. Depannya. Itu kan karena masih emang belum jadi full kali ya rumahannya tuh. Oh, iya. Oh, gue pikir di area rumahnya Bram. Enggak, itu Tapi ini kayak dia ngunci stang, terus ngelihat ada pohon. ya. Disitulah berdua dia Nah, tuh. di situ berdua dia kencing. Ternyata itu habis ngeji stang ya dia kencing di situ. Oke, Dia. oke. Nah, si Restu bilang kan kayak gitu. Nah, ini anak berdua nih. Ada dengkotnya kata dia nih gara-gara dia. Oke. Karena Restu tuh udah interogasi dulu nih. Mm-mm. Kenapa lu kok bisa berdua ada di keranda nih? Iya, Ceritalah. dia cerita. Mungkin gue gara-gara gua kencingin pohon gitu ya. Kencing, iya. Udah gitu kan si Restu juga udah feeling nih si Kiki sama Rido kan yang pas malam itu kan udah aneh nih dia nih. Si Kiki kan katanya badannya berat tuh, terus kepalanya sakit. Nah si Rido juga kalau pas lagi main itu kan udah nggak fokus, maksudnya udah kayak bukan dia gitu. Nah si itu udah tahu si Restu sebenarnya, cuma didiemin sama dia tuh. Oke, terus ada lanjutannya ceritanya? Iya, dia kan cerita si Kiki sama si Ridonya ke Restu. Dia bilang gue ngencingin ini pohon di depan. Gue bilang, ya iya itu gara-gara lu katanya kan. Dimarahin tuh. Nah sebabnya dia ada di keranda itu. Nah itu sukmanya dia atau apanya ya gue nggak ngerti Kayak juga rohnya tuh. dia. Iya rohnya dia itu diikat bang. Ternyata kan gue ngeliat dia lagi tidur nih. Nah tapi pas itu ada di keranda. Nah ternyata tuh sukmanya dia mungkin atau rohnya atau gimana tuh yang Berarti ada di keranda. apa yang genderuwo dua orang ini coba kasih tahu ke kalian? Kayak lu kalau kayak gini lagi, Iya. lu gue bikin mati nih. Iya. Mungkin dia bilangnya kayak gitu. Soalnya si Gondorwo itu katanya emang tempatnya di situ tuh. Emang tempatnya. Jadi kejadian ini tuh lebih kayak ngasih lihat kemarahan yang nunggu ya. Kemarahan, iya. Oke. Jadi tempat gue lu kencingin kan gitu maksudnya. Iya. Selesai sampai situ. Iya, terus dia bilang kayak gitu. Maksudnya gara-gara dia itu, ya udah, Gondorwonya marah. Dia bilang, untung aja dia nggak, maksudnya masih bisa dibalikin. Nah itu keranda itu ngebalikin ininya dia bang, ternyata bang. Oh, kayak ini gua kasih balik nih. Nah iya nih gue balikin nih temen lu nih. Nah itu gara-gara si Restu ini, kan Restu kan dibilang kayak mau ini. Nah pas dia itu sukmanya dia itu keluar bang, ternyata. Si sukmanya Restu Iya. nyari. Buat nyari si bocah dua ini nih. Kiki Tapi sama pas Rido. genderuwonya bawa mereka berdua di keranda, Ah. Restunya nggak ada. Restunya, nah itu si Restu lagi nolongin mereka nih, mungkin Dalam dari wujud dunia lain atau gimana gitu. Tapi lu nggak ngelihat. Gue nggak ngeliat, Oh, gue cuma oke. suruh jagain si Restu ini doang nih. Oke. Nah, tapi lu udah bilang ke temen lu mau ceritain ini. Udah gue bilang sih, Oke, kata mereka apa? kata si Bram nggak apa-apa. Nah kalau kata si Restu ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang lu mau cerita mah. Tadi kan si Restu emang gue mau ajak juga sih bang. Cuma kan dia lagi iya. di Kalimantan. Untungnya dia sibuk sih. Iya di Kalimantan dia. Gue gak ngebayangin ada genderuwo bawa kerandanya si Fadil soalnya. Sama Tio di sini. Kayaknya Tio sama Fadil nggak muat sih kayaknya. Tio Terus pakai banyak apa? makan sekarang. Pakai apa bang kalau nggak mau di keranda nanti? Bener juga ya. Coba kita pikirkan ya. Tapi ya pendapatnya si dua orang ini apa? Mereka bilang Nah apa? dia cerita si Rido sama Kiki dia bilang dia diikat tuh bang. Oh menurut mereka diikat. Dia cerita dia diikat tuh di kayak pohon gitu. Ini tuh ceritanya chaos banget ya menurut gua, kayak wah kejadian tuh pasti kacau banget kan. Parah sih. Iya kan.
dan sangat-sangat spesifik, sangat jelas, sangat unik. Tapi persoalan ini yang ngalamin 4 orang. Iya. Biasanya tuh kalau ada orang cerita kayak gini tuh ngalamin sendirian, kita bisa mikir, anjir ini orang halu nih kayaknya iya. gitu kan. Tapi kok bisa ada 4 orang ngalamin semuanya ya? Nah. Tapi pas lo cerita, kan lo bilang mau kesini nih. Jadi kayak ingat lagi nggak? Kayak mereka tuh kayak cerita lagi. Kan biasa gitu tuh. Lu mau bawain cerita itu kata dia. Kalau kata si Bram kan. Terus Bram bilang, gue masih inget tuh kejadian. Iya, gue masih inget banget itu. Itu bagus teman kita 2 nggak mati kalau kata dia. Kalau mati kita juga ditanggung kan. Gue ngebayangin lo bisa ada 4 orang ngalamin sebuah kejadian yang sama dengan situasi yang beda-beda ya. 4 apa 5 sih? 5 masih Restu. 5 dong, karena ada Restu kan? Iya, Restu. Gue nggak bayangin ada 5 orang ngalamin kejadian sama dengan ya porsinya masing-masing gitu dan bisa kejadian langsung. Ini kayak cerita teman gue yang ini nih, yang pamit itu tuh. Si Mister ada narasumber cerita soal siapa meninggal gitu, keluarganya lagi kumpul, terus si sosok yang meninggal itu masuk ke rumah nyamperin satu keluarga. Dan satu keluarga menyaksikan itu semua. Semuanya tuh ya? Semuanya. Satu keluarga full. Jadi pengalamannya dibagi sama-sama. Terus baru arwahnya atau wujudnya itu cabut. Gitu. Dan ini mirip kayak gitu. Kayak sebuah kejadian yang sangat aneh, gak wajar, gak lazim, gak bisa dimasukin otak. Tapi dialamin banyak orang. Iya, nah itu pikirnya semuanya tuh bisa ngelihat maksudnya. Tapi si Bram abis itu... si Bram juga pingsan bang ternyata bang. Ya tapi dia pindah nggak? Hah? Nggak pindah. Cuma orang tuanya tinggal di situ, dia tinggal sama abangnya. Coba waktu itu ada CCTV ya? Nggak, iya. Iya kan? Cuma nggak ada CCTV sih. Permasalahannya kalaupun ada nggak tahu ke tangkap apa enggak ya? Karena kejadian di rumah gue pun ada CCTV juga nggak ada wujudnya. Iya benar. Tapi kejadiannya ada. Cuma wujudnya kita nggak bisa lihat di CCTV. Ya cuma gue mikirnya yang pas jam itu aja sih bang. Ini gue ada di dunia lain apa di dunia nyata nih? Karena jamnya berhenti. Iya, kayak bener-bener stuck di situ aja gak jalan-jalan. Kalau itu gue pernah ngalamin. Itu pernah ngalamin lagi nonton horor sama Nisa. Kita nontonnya jam 11. Filmnya selesai, filmnya 1,5 jam. Itu masih jam 11. Masih di situ-situ. Masih, baterainya kan habis terus kita ganti. Ternyata boleh dong bercanda dikit dong. Boleh dong kan? Bisa. Boleh dong. Iya boleh. Jokes tipis-tipis bisa kan? Kan seram kejadian nih. Tapi lo tau gak sih? Kalau kita cerita gini, itu ada kemungkinan dianya jadi datang lagi. Bener sih bang. Dan lo nggak apa-apa. Itu kalau misalkan dari kan gue temen sama Restu lah. Dia nyopot headset, coba kasih lihat. Lo kenapa nyopot headset, Dil? Hah? Takut teriak tiba-tiba kan gak. Kau teriak apa? Enggak, gue takut lu teriak. Enggak, orang siapa kok? Kenapa lo curiga sama gue? Orang gue cuma nanya doang ya. Iya benar bang. Lo menyangka gue akan teriak nggak? Enggak. Kita kan ngobrol biasa. Iya. Fadil tiba-tiba headsetnya di Antisipasi. Ya gue ngapa-ngapain. Gue cuma nanya bilang gitu doang kan? Iya. Mau kepancelan dikit lagi. Iya, kalau misalnya itu emang bener sih bang, maksudnya. Bener. Emang bener kan? Emang bener. Kalau sih. kita cerita kayak gini ada kemungkinan. Bisa ada kemungkinan. Soalnya kan kalau kata gue temen sama Restu udah lama juga ya. Bahwa tadi tuh emang dia bisa denger gitu, mau di mana aja juga bisa denger. Dan ada kemungkinan dia terpanggil kan? Iya. Dan kalau dia kepanggil, dia pasti serem kan? Iya. Tuh kan? Pasti nggak ngagetin dia. Pasti gitu kan? Pasti. Ntar tata di kuping ada. Deal. Iya. Tuh deal, nggak semua yang lo pikirin tuh terjadi deal. Ya udah sehujan aja. Suzan aja. Oke, thank you Fadil udah dateng hari ini, udah berbagi ceritanya. Ini termasuk salah satu cerita yang menurut gue kejadian paling chaos ya. Karena itu banyak sekali hal yang terjadi di satu tempat. Yang menarik itu disaksikan sama 4 orang lainnya. Dan ini bener kisah nyata ya? Kisah nyata. Bener-bener kisah nyata dialami 4 orang. 4 orang. Gokil. Kalau lu akan berbagi cerita kah di mana gitu? Biasanya kan ada YouTube atau apa gitu nantinya? Belum tahu. Gue sebenarnya punya channel juga sih bang, baru 3 bulan lah. Oh lu YouTuber juga? Iya, konten creator maksudnya baru 3 bulan sih. Oh gitu. Lo apa? Channelnya apa namanya? Horor juga bang. Namanya?
Lesehan TV. Lesehan TV, emang channel horor. Emang channel horor. Tapi cerita ini belum di sana. Ini belum. Emang yang biasa di Lesehan TV apa selain lesehan? Gue cuma nyari. Pasti lesehan dong? Lesehan. Masa Gua lesehan bikinnya TV lo ceritanya Ada, Bang. kayang? Iya bener. Sikap lilin gitu kan? Nanti jadi sikap lilin TV dong. Ceritanya lesehan. Iya cerita lesehan gitu. Maksudnya, Apa maksudnya narasumber juga? Enggak, gue cuma gue nyari artikel doang sih. Itu cerita di Gue sana. cerita horor ya. Oke, kalau mau lihat-lihat channelnya Fadil ada di Lesehan TV, bisa subscribe juga. Makasih ya Fadil Makasih, udah Bang. main kesini dan sebagai apa ya pencerita pertama Oh iya. yang dapat dari email kita. Makasih semuanya. Dadah.